Halo, assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat semua ya. Jumpa dengan Ibu Endang Setiawati pada mata pelajaran matematika. Yang kita bahas untuk pertemuan kali ini yaitu tentang statistika ukuran pemusatan data. Yang mana pada ukuran pemusatan data di sini ada 3. Yang pertama yaitu rata-rata atau mean, yang kedua median, terus yang ketiga adalah modus. Nah, untuk yang pertama kita bahas tentang rata-rata atau mean dulu ya. Sebelumnya, kita ketahui dulu ya kompetensi dasar dalam materi ini. KD dalam materi ini adalah 3.2 yang mana menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kemudian yang 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Tujuan pembelajarannya adalah guru menayangkan video animasi pembelajaran untuk diamati siswa. Setelah siswa mengamati video animasi, diharapkan siswa mengetahui manfaat rata-rata atau mean dan dapat menghitung nilai rata-rata suatu data, baik itu data tunggal maupun data kelompok. Yuk, mari kita mulai. Nah, apakah kalian tahu apa itu rata-rata? Rata-rata atau mean adalah wakil dari sekumpulan data atau dianggap suatu nilai yang paling dekat hasil pengukuran sebenarnya. Atau rata-rata merupakan perbandingan jumlah nilai data dengan banyaknya data. Rata-rata ini sangat berguna sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa sih manfaat dari rata-rata dalam kehidupan sehari-hari kita? Yuk kita lihat banyaknya manfaat rata-rata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, manfaatnya yang pertama yaitu kita dapat menghitung rata-rata berat badan dan tinggi badan. Nah, yang selanjutnya kita dapat menghitung rata-rata dari penjualan. Terus kemudian kita juga dapat menghitung nilai rata-rata ulangan harian. Menghitung rata-rata nilai rapot siswa. Kemudian ada lagi rata-rata waktu yang digunakan orang untuk melakukan suatu pekerjaan. Dan untuk mengetahui rata-rata harga sembako di pasaran. Nah, untuk selanjutnya, coba kalian cari manfaat belajar rata-rata atau mean lainnya ya. Selanjutnya yaitu mari kita mencari nilai rata-rata atau mean. Untuk lambang dari rata-rata mean itu sendiri yaitu X bar. Jadi X bar ini adalah lambang dari rata-rata atau mean. Yang kita bahas nanti yaitu rata-rata atau mean. Yang pertama ada yang data tunggal, yang kedua yaitu data kelompok. Pasti kalian sudah mengerti ya yang mana itu data tunggal dan mana itu data kelompok. Karena pada data tunggal dan data kelompok ini sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Nah, untuk yang pertama kita bahas dulu tentang rata-rata atau mean data tunggal. Untuk yang pertama mengenai mean data tunggal, di sini terdapat rumus X bar sama dengan X1 plus X2 plus seterusnya sampai plus Xn per N. Atau X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI per N. Nah, di sini kalian bisa memilih salah satu dari rumus yang sudah saya bacakan tadi ya. Nah, untuk keterangan dari rumus tersebut, X bar sama dengan rata-rata atau mean.
Kemudian untuk sigma I sama dengan 1 sampai N XI sama dengan jumlah seluruh nilai data. Dan N sama dengan jumlah seluruh frekuensi atau banyaknya data. Yuk untuk selanjutnya perhatikan contoh soal rata-rata berikut. Contoh untuk data tunggal di sini yaitu tentukan nilai rata-rata dari data 7, 3, 8, 7, 5. Nah, kalian di sini disuruh untuk mencari rata-rata dari data tunggal yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, penyelesaiannya langkah yang pertama kita cari dulu banyaknya data. Banyaknya data itu berapa? Atau N-nya sama dengan 5. Itu dari mana? Dari 7, 3, 8, 7, 5. Jadi banyaknya angka ini ada 5. Kemudian untuk rumus dari X bar atau rumus dari min, tadi kita sudah bahas ya. X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3, seterusnya sampai ditambah Xn per N. Nah, kita masukkan pada soalnya. Jadi X bar sama dengan 7 ditambah dengan 3 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 5 per 5. Nah, sama dengan berapa? 30 per 5. Jadi 30 dibagi 5 sama dengan 6. Nah, jadi nilai rata-rata dari soal di atas itu rata-ratanya adalah 6. Dari contoh yang sudah kita jabarkan tadi, bagaimana? Apakah bisa dipahami? Tetap semangat ya. Untuk selanjutnya yaitu min data kelompok. Dari min data kelompok di sini terdapat rumus X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari Fi dikali dengan Xi per sigma I sama dengan 1 sampai N dari Fi. Yang mana keterangannya X bar sama dengan rata-rata atau min, Xi sama dengan nilai tengah dari data ke I, sedangkan untuk Fi sama dengan frekuensi dari data ke I. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba untuk menyelesaikan contoh. Contohnya yang pertama yaitu tentukan rata-rata dari data berikut. Nah, karena di sini rata-rata data kelompok kita buat seperti tabel seperti ini ya. Di sini ada nilai dan untuk tabel yang kedua ada frekuensi. Nilainya yang pertama yaitu dari 56 sampai 59, 60 sampai 64, 65 sampai 69, 70 sampai 74, 75 sampai 79, kemudian 80 sampai 84. Dan untuk frekuensinya untuk yang pertama yaitu 56 sampai 59 itu frekuensinya 3. Terus yang kedua yaitu 60 sampai 64 itu frekuensinya 8, 65 sampai 69 itu frekuensinya 10 dan seterusnya sampai 80 sampai 84 itu frekuensinya 2. Nah, untuk penyelesaian dari soal tadi kita coba menyelesaikannya ya. Untuk yang pertama, kita buat tabel dulu. Nah, tabelnya sama. Untuk nilai sama seperti soal tadi, 56 sampai 59 sampai yang terakhir 80 sampai 84. Kemudian yang frekuensinya juga sama. Jadi frekuensinya tadi 3, 8, 10 sampai ke 2. Jadi sama ya untuk frekuensinya. Tetapi kita hanya menambahi lambangnya saja. Untuk frekuensi kita tambahi dengan Fi untuk mempermudah. Kemudian langkah yang pertama untuk menyelesaikannya adalah kita butuh untuk titik tengah karena di sini untuk mencari nilai rata-rata atau min data kelompok itu dibutuhkan untuk nilai tengah. Nilai tengahnya dilambangkan dengan XI. Selanjutnya terus untuk yang tabel yang terakhir yaitu Fi dikali dengan Xi. Nah, sebelum kita menuju untuk mencari nilai Fi dikali dengan Xi, kita cari dulu nilai tengah. Bagaimana cara mencari nilai tengah? Kalau mencari nilai tengah ini, kita lihat untuk nilainya dulu. Dari 56 sampai 59,
kita cari dulu nilai tengahnya. Bagaimana cara mencarinya? Yaitu di sini adalah XI sama dengan 56 ditambah dengan 59 kita bagi dengan 2. Nah, maka dari situ kita akan ketemu. Jadi sama dengan 57. Jadi nilai tengahnya di yang untuk pertama yaitu 57. Kemudian yang kedua dari 60 sampai 64 juga sama. Jadi 60 kita tambahkan dengan 64, kemudian kita bagi dengan 2. Maka hasilnya 62. Seterusnya sampai ke 80 sampai 84 itu ya. Jadi 80 ditambah 84 kalian bagi 2. Maka totalnya atau menjadi 82. Atau dengan cara 80, 81, 82, 83, 84. Maka nilai tengahnya berarti yang ada di tengah. Titik tengahnya yaitu nilai yang berada di tengah, yaitu 82. Seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita cari FI dikali dengan XI. FI dikali dengan X itu bagaimana? Yaitu frekuensi dikali dengan nilai tengah. Untuk yang pertama frekuensinya 3 dikali dengan nilai tengahnya 57 itu sama dengan 171. Yang kedua 8 dikali 62 sama dengan 496. Yang ketiga 10 dikali 67 sama dengan 670. Kemudian selanjutnya 18 dikali 72 itu sama dengan 1296. Terus 9 dikali 77 itu sama dengan 693. 2 dikali 82 sama dengan 164. Nah, untuk mencari frekuensi ini, rumusnya tadi kita sudah bahas ya. Rumus dari min atau rata-rata data kelompok itu sama dengan X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N FI dikali dengan XI per sigma I sama dengan 1 sampai N dari FI. Maka kita total seluruhnya dulu. Total seluruhnya frekuensi kita hitung. 3 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 18 ditambah 9 ditambah 2. Maka di sini totalnya 50. Kemudian setelah itu kita hitung untuk FI dikali dengan XI. Ya, jadi 171 ditambah dengan 496 ditambah 670 ditambah dengan 1296 ditambah 693 ditambah 164. Maka totalnya adalah 3490. Nah, ini kemudian kita masukkan ke dalam rumus pada rata-rata atau min data kelompok tersebut. Jadi totalnya 3490 dibagi dengan 50 sama dengan 69,8. Jadi di sini kita sudah tahu rata-rata dari data kelompok yang ada pada soal yang tadi. Bagaimana dari sini? Apakah sudah paham? Nah, kalau misalkan belum paham, boleh bertanya atau berdiskusi dengan teman-teman ya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.